Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Oase Ramadan yang merupakan program kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita masih mengkaji mengenai pendidikan sebagai perjalanan spiritual yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Sangkan dalam tausiahnya. Namun kita akan mengkaji lebih dalam, apa itu pendidikan sebagai perjalanan spiritual. Ustadz Abu Sangkan, kita berbicara soal pendidikan dan spiritual. Ini mungkin sepintas seperti ada perbedaan ya, antara pendidikan dan spiritual. Apakah orang menuntut ilmu selamanya itu akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Atau ada sebagian manusia ini yang tidak berpikir ke arah sana, Ustadz? Iya. Nah, ini bagaimana akibat yang ditimbulkan dari ini semua, Ustadz? Allah Silakan. tetap akan menuntut karena di dalam perjalanan kita di muka bumi ini adalah memang diperjalankan. Dari mulai spermatozoa, sperma itu berjalan bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan menuju suatu tempat yang disebut rahim. Dan Allah di situ menciptakan manusia bergerak di situ. Dari begitu melihat itu kita sudah pengetahuan mendapatkannya di situ. Perjalanan spiritual kemudian kita keluar dari rahim dan kita akan menjalani perintah Tuhan. Terbukti di saat masih kecil ilmu pengetahuan belum ada. Otak kita belum diisi apa-apa, mata kita belum bisa melihat dengan benar, telinga kita belum bisa menangkap dengan apa-apa. Allah sudah menitipkan pengetahuannya. Kenapa Allah menitipkan pengetahuannya? Berarti dalam kondisi murni, kondisi belum terkontaminasi, fa'abawahu au yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi, belum terkontaminasi pendidikan orang tua yang mengarahkan majusika, ya, nasranika, atau berimankah, atau apapun, maka di situ masih murni. Ketahuan bahwa ketika murni, pendidikan Allah langsung tampak bagaimana ia menghisap susu ibunya. Bagaimana ia bisa melakukan suatu aktivitas, ya, bergerak seperti binatang. Binatang ketika murni pikirannya, Allah menggunakan kata wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Allah berikan wahyu, berarti pengetahuan murni. Pengetahuan murni itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pengetahuan murni adalah wahyu yang diberikan kepada lebah bagaimana ia menciptakan rumahnya. Ketika kita melihat rumah yang diciptakan oleh lebah terbuat dari palap kayu yang dilumat-lumat, disusun berbentuk heksagonal dan di atasnya diberi genteng berglazur, ya, malam, sehingga kena air dia tidak basah. Padahal dia tidak pernah sekolah di ITB. Dia tidak pernah sekolah teknik sipil. Kenapa bangunannya begitu indahnya dan bergantung di atas? Ada berita, fa'auha wa auha rabbuka ilan nahli. Allah berikan pengetahuan kepada lebah itu. Dan Allah berikan pikiran murninya berupa wahyu kepada langit. Fa'auha rabbuka ilas samai wal ard. Dan Allah berikan pendidikan, informasi, ya, kepada langit sehingga bergerak dengan sesuai dengan kehendak Allah, murni. Dan bayi pun diberi murni. Sayang kita dirusak oleh kemurniannya itu. Kenapa? Orang tuanya lah salah mendidik. Orang tualah yang memberikan lingkungan yang salah. Tapi dalam batinnya tetap ada. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa ilham itu? Dalam batin ini ada dua keadaan, dorongan negatif, dorongan positif. Dan kita punya free will untuk memilih menuju negatifkah atau menuju positifkah. Semua memiliki tenaga yang sangat kuat. Makanya beruntunglah memurnikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah yang membersihkan untuk mencapai kemurnian ruhaninya, karena dia akan bisa menangkap apa ilham itu. Ilham itu adalah huwal i'lamu. Adalah sebuah pengetahuan, huwal i'lamu sari'ul khafiyu, sebuah pengetahuan yang diberikan oleh Allah melalui perantara malaikat yang diyulqa, letakkan langsung kefahaman. Fafahamnaha Sulaimana. Maka betullah Allah yang mendidik manusia, maka ia disebut Ar-Rabb
sang pendidik, sang pemelihara. Beliaulah disebut Al-Alim, sehingga beliaulah yang mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan pengetahuan langsung kepada manusia itu. Apalagi jika ia memurnikan dirinya, pengetahuan spiritual akan lebih mencerdaskan jiwanya. Selanjutnya, lebih dalam lagi. Walaupun kita sudah kotor, tapi Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Percaya kepada Allah. Tuntaskan kepada Allah. Bersihkan kepada Allah. Dan niatkan bahwa engkau turun ke bumi atas perintah Allah, bukan atas orang tua. Maka orang itulah yang dikatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Percaya pada Allah, takwa kepada Allah, engkau akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, Ustadz dan pemirsa, ini makin menarik sekali ketika kita berbicara bagaimana Allah memberikan wahyu ataupun ilmu yang luar biasa kepada lebah, kepada manusia dan alam sekitarnya. Ya. Ini memberikan sebuah inspirasi bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan kita senantiasa harus kembali kepada Allah. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu kita kembalikan, kita hijrahkan kepada Allah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ini dan sebentar lagi kita akan mengundang Profesor Dr. Arif Rahman di hadapan Anda semua. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.